Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Anissa Rahmayanti. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan kompetensi dasar dengan indikator, kemudian menguraikan kompetensi dasar menjadi indikator-indikator pembelajaran, serta melaporkan indikator yang telah disusun sebelumnya. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ermawati Arif MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayanti dengan NIM 19016070 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam video pembelajaran, kita perlu mereview terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Dalam tema perbedaan kompetensi dasar dengan indikator serta menguraikan kompetensi dasar menjadi indikator-indikator pembelajaran dan melaporkan indikator tersebut, materi yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, jelaskan bentuk kata kerja operasional atau taksonomi Bloom. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan KD dalam keterampilan berbahasa, yaitu ada 4 aspek. Materi yang pertama yaitu A. Kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama ada pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah bentuk penguraian dari penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik itu sendiri yang mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Tujuan yang mengacu pada aspek-aspek hendaknya dicapai dalam yaitu meningkatkan pengetahuan di bidang kognitif, mengasah bakat, minat, dan keterampilan, mengajarkan norma-norma untuk mempraktikkan segala sesuatu tugas dan tanggung jawab, dan yang terakhir memperbaiki sikap dari diri individu atau siswa. Fungsi dari kompetensi dasar adalah sebagai acuan atau rujukan dari seorang pendidik dalam menyusun indikator kompetensi pada pembelajaran di kelas. Dengan demikian akan tercapai tujuan-tujuan yang akan dapat membantu siswa. Adapun komponen yang harus diperhatikan saat menyusun indikator adalah yang pertama, penjabaran indikator itu sendiri, dan yang kedua, bagaimana cara merumuskan agar indikator tersebut sesuai dengan tingkat dan levelnya, yaitu tingkat kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian yang B adalah pengkajian dari kompetensi dasar. Dalam menguji, ya ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah urutan tidak harus sesuai dengan urutan pada kompetensi inti, melainkan mengacu pada hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan. Kemudian kompetensi dasar harus bisa mencapai kompetensi inti secara baik. Kemudian merumuskan bersifat operasional maupun non-operasional. Dan yang terakhir, di langkah-langkah menyusun kompetensi, yang pertama membuat penjabaran dari kompetensi dasar terkait dengan pembelajaran yang dikembangkan, kemudian menuliskan rumusan. Yang ketiga adalah meletakkan pengkajian guna mengidentifikasi indikator yang tepat nantinya, dan yang keempat adalah melakukan pengkajian ulang. Serta yang terakhir, kompetensi dasar meliputi 4 kelompok sesuai dengan pengelolaan KI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka penjabaran KI 1. Kelompok kedua, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka penjabaran KI 2. Kelompok ketiga, kelompok kompetensi dasar untuk pengetahuan dan menjabarkan KI 3. Kelompok 4, kelompok kompetensi dasar dan keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. 2. Pengertian indikator. Menurut Wilson dan Sapunsari merupakan ukuran sebuah kondisi secara tidak langsung, yaitu yang telah terjadi, seperti kondisi masa atau bobot bayi yang sudah disesuaikan dengan usia. Indikator merupakan penanda pencapaian dari kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dan mencakup pada sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang
mempersiapkan pembelajaran sebab proses pembelajaran yang baik harus direncanakan dengan baik. Pengembangan indikator yang baik akan mengukur kompetensi dasar dan standar kompetensi yang dikehendaki dalam kurikulum sekolah. Jenis-jenis indikator. Yang pertama ada indikator kinerja karyawan. Indikator jenis ini sebagai tolak ukur karyawan untuk menjaga kualitas pekerjaan di suatu perusahaan. Yang kedua adalah indikator pembelajaran. Nah, indikator pembelajaran ini merupakan sebuah penjelasan secara menyeluruh dalam kompetensi dasar, menjabarkan menurut respon yang diberikan peserta didik tentang kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah indikator penelitian. Lebih sering dipakai pada dunia sains. Indikator ini banyak dikembangkan untuk penelitian jangka waktu yang panjang untuk menentukan sampel menggunakan indikator ini. Kemudian dalam indikator pelaksanaan kurikulum 2013 ada 3 indikator yang dikembangkan. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran khusus untuk K13 merupakan implementasi dari RPP yang harus mengacu pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi dalam kurikulum memegang peranan penting baik dalam penerapan kebijakan pendidikan maupun dalam pengambilan keputusan. Nah, berikut ini contoh kompetensi dasar yang indikatornya dalam kurikulum 2013. Di sini saya mengambil dalam kelas 8 semester genap yaitu SMP. Di sini dijelaskan bagaimana kompetensi inti serta kompetensi dasar dan mencakup pengetahuan, keterampilan, juga sikap. Materi selanjutnya B. Identifikasi kata kerja operasional atau taksonomi Bloom. Menurut Darmawan dan Sukjono pada 2017, taksonomi merupakan sebuah kerangka untuk mengklasifikasi pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat yaitu Benjamin S. Bloom membuat klasifikasi berdasarkan urutan dan keterampilan berpikir dalam suatu proses yang semakin tingginya dikenal dengan taksonomi Bloom. Ini adalah contoh hubungan dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dapat dicermati tabel yang ada pada gambar ini. Kemudian ini contoh dari kata kerja operasional atau taksonomi Bloom. Bisa dicermati. C. Indikator dan tujuan pembelajaran dalam kompetensi dasar. Berikut ini adalah ditampilkan masing-masing 1 KD keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan menyimak pada pembelajaran bahasa Indonesia dan menguraikan menjadi indikator. Dan tujuan pembelajaran dalam K13 untuk kelas 8 SMP. Di sini saya mengambil materi dari puisi, menerapkannya dalam keempat aspek kebahasaan dan dituangkan melalui indikator dan KD pembelajaran dalam KD keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan menyimak. Tujuannya adalah untuk siswa dapat menentukan informasi tentang berbagai unsur dari puisi, siswa dapat menentukan bagaimana unsur pembangun puisi, siswa dapat unsur dan segi makna dari puisi, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara berpuisi, siswa dapat mengerti dan menyimak dan dari jenis puisi tersebut. Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Saya sudahi video kali ini. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.